Halo semua, kembali lagi di Media Ngasal. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Meskipun Presiden Jokowi telah beberapa kali menolak wacana masa jabatan Presiden 3 periode dalam rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 sejak 2019 lalu, nyatanya masih saja ada pihak yang mengaku pendukung pemerintah, baik LSM maupun partai politik, yang terus mengkampanyekan dukungan 3 periode itu. Hal ini memantik demonstrasi besar-besaran dari berbagai elemen masyarakat, khususnya mahasiswa, pada 11 April 2022. Apalagi, isu 3 periode itu dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang dinilai memberatkan perekonomian rakyat. Tapi, lewat amandemen, Presiden 3 periode emang bisa. Nah, daripada basa-basi, langsung aja kita bahas. Salah satu peristiwa kontroversial selama masa pemerintahan Soekarno pasca Dekret 5 Juli tahun 1959 adalah ditetapkannya ketetapan MPRS nomor 3 garing MPRS garing 1963 tentang pengangkatan pimpinan besar revolusi Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Tindakan ekstra konstitusional ini membuat masa jabatan presiden menjadi tidak terbatas. Baru pada tahun 1966, setelah melewati pergolakan besar G30S tahun 1965, melalui ketetapan MPRS nomor 33 garing MPRS garing 1967, kekuasaan pemerintahan negara dicabut dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden sampai dipilih presiden oleh MPR hasil pemilu. Kemudian, melalui ketetapan MPRS nomor 44 garing MPRS garing 1968, Soeharto resmi diangkat menjadi presiden. Meskipun tidak dinyatakan secara tegas seperti yang dilakukan oleh Soekarno, Soeharto dapat menjabat sebagai presiden selama kurang lebih 32 tahun, hingga akhirnya tumbang oleh gelombang demonstrasi besar-besaran pada tahun 1998. Baik masa jabatan Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto seolah-olah tidak ada pembatasan masa jabatan. Secara politik, hal ini dapat dimaklumi karena situasi politik Indonesia pada masa itu masih belum stabil, sehingga kediktatoran terbatas diperlukan. Tapi, secara konstitusional, hal itu disebabkan oleh ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur masa jabatan presiden, di mana tidak ditentukan secara tegas mengenai periode masa jabatan presiden. Ketentuan itulah yang memungkinkan Soeharto terus-menerus dipilih oleh MPR sebagai presiden. Berkaca dari peristiwa tadi, maka dalam salah satu agenda reformasi, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuannya adalah untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial mensyaratkan periode masa jabatan presiden dan wakil presiden yang jelas, sehingga ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945
yang sebelumnya tidak jelas dan multitafsir dalam mengatur masa jabatan presiden melalui amandemen pertama tahun 1999 menetapkan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 2 periode dengan rumusan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Selain itu, pemilihan presiden yang sebelumnya dilakukan oleh lembaga tertinggi negara, MPR, yang cenderung dipraktikkan oleh negara bersistem parlementer, diubah menjadi pemilihan langsung oleh masyarakat. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi dihapus, sehingga sejajar dengan kedudukan lembaga negara lainnya, guna menciptakan mekanisme check and balance yang juga dipersyaratkan oleh sistem presidensial. Oleh karena itu, sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi menjadi 2 periode dan dengan pemilihan secara langsung. Terus, kalau ada wacana perpanjangan periode masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 3 periode, pertanyaannya, bisa atau enggak? Periode masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mengubah ketentuan tersebut, diperlukan syarat-syarat khusus sebagaimana diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR secara tertulis dan menunjuk dengan jelas bagian yang diusulkan beserta alasannya. Untuk melakukan perubahan itu, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Dan putusan perubahan itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Tapi, ada beberapa bagian yang tidak dapat diusulkan untuk diubah. Berdasarkan ketentuan pasal 104 ayat 2 Peraturan MPR RI nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib MPR RI, bagian yang tidak dapat diubah adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengenai bentuk negara kesatuan. Jadi, secara yuridis, sepanjang mendapat dukungan dari mayoritas anggota MPR dan bukan bagian yang dilarang untuk diubah, perubahan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan. Jadi, apabila perubahan pasal 7 yang tidak dilarang untuk diubah mendapat dukungan dari mayoritas anggota MPR, perubahan menjadi 3 periode bisa dilakukan. Tapi, secara filosofis, pembatasan masa jabatan presiden dimaksudkan untuk mencegah munculnya rezim otoriter. Karena semakin lama seseorang berkuasa, semakin dalam pula pengaruh dan dominasinya di setiap lini kehidupan bernegara. Sehingga penguasa tersebut akan cenderung bertindak sewenang-wenang dan dapat melangkahi hukum. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan matang dan berkaca dari pengalaman negara-negara penganut sistem presidensil, orang-orang yang terlibat dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menganggap 2 periode sebagai waktu yang ideal untuk mencegah munculnya rezim otoriter. Kemudian, secara sosiologis, perpanjangan periode masa jabatan presiden dianggap masyarakat bertentangan dengan cita-cita dan tuntutan reformasi. Masyarakat
yang selama kurang lebih 39 tahun, sejak era Orde Lama hingga Orde Baru, hidup di bawah rezim otoriter, mengendaki suatu iklim demokratis dan wajah-wajah baru pemimpin bangsa. Telah diakomodasikan kehendak-kehendaknya itu dalam perubahan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, secara filosofis dan sosiologis, perubahan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden tidak bisa dilakukan. Karena proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 harus melalui partisipasi publik, maka setiap keputusan yang bertentangan dengan etika politik bangsa akan mendapat respon berupa demonstrasi dan penolakan secara luas. Maka, peran masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi sangat vital dan menentukan arah politik bangsa ke depan. Tapi, bukan berarti kita harus anti pada amandemen konstitusi. Amandemen yang baik untuk demokrasi dan kemaslahatan bangsa, serta dapat menata sistem ketatanegaraan menjadi lebih baik, pasti akan mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Oke, sekian pembahasan kali ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan drop di kolom komentar. Kritik dan saran juga diterima sob. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.